Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus terjadi pengeboman di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedjadiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Halo, selamat siang. Apakah saya bisa bertemu dengan Bung Karno? Bisa, tunggu sebentar. Ayo bersama. Saya adalah Jenderal Terauchi Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Hatta, dan hingga Zuma untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah jika begitu. Terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita semua untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan pembicaraan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai jumpa besok. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membantu proses proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami akan menentukannya. Apakah seluruh wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi meliputi itu. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan lainnya pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah pada suatu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Ya, namun siapa saja tokohnya? Baik golongan muda maupun golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya di rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh rakyat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Maafkan kami, Pak. Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Bukankah Bapak adalah ketua PPKI? Tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok.
Mari Pak, kita segera ke Rengas Dengklok. Pak, ayo kita segera ke sana. Pak, saya rasa di sana pasti ada perdebatan yang sengit. Ayo Pak, mari segera berangkat. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan sebuah teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Selama Anda berada di rumah saya akan menjamin semua keselamatan Anda. Baiklah, gimana kita dapat merumuskan proklamasi? Di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpen, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil dari rumusan PKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dan kami ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan mengenai kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan bersama dan tempo sepanjang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada hari ini? Bila seperti itu akan mengakibatkan banyak tanda tangan pada kertas. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani dengan Pak Hatta juga? Begini saja, lebih baik Pak Karno dengan Pak Hatta menandatangani naskah proklamasi. Ide kami bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan? Setuju. Lalu, Sayuti Malik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu, maka saya sudah minta istri saya untuk menjahit. Sudah sekalian jahit kan berada di kamar. Makasih ya, Bu. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepala bagian radio Domi Y dan B dan memerintahkan Veus Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, Regiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara. Memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KMIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!